Tak lama setelah beristirahat di kuil penguasa cahaya, Lin Bai menerima kabar baik. Dia mengalahkan Hermes dan memperoleh sejumlah besar bahan seperti baju perang. Selain keuntungan tersebut, Lin Bai juga mengandalkan karena kelalaian Hermes, dewa utama dipenggal. Meskipun itu bukan kekuatannya sendiri, tapi kerja tim semua orang, dan segala macam kebetulan, akhir cerita ini tercipta. Tapi bagaimanapun juga itu adalah pencapaian yang luar biasa. Feng Tianxing memutuskan penghargaan di tempat, dan mengirim seseorang untuk mengirimkannya ke Lin Bai. Selain identitasnya, ada juga yurisdiksi Thundercloud Star Region, yang semuanya dikembalikan ke Lin Bai. Selain itu, ada berbagai hadiah yang mempesona untuk dilihat. 10 hari kemudian, kabar baik akhirnya datang dari pihak Met. Meski tidak mengalahkan dewa utama, tapi langsung menghajar dewa utama hingga tertidur lelap, dianggap banyak petarung. Feng Tianxing memberikan hadiah lagi, dan kemudian dengan sabar menunggu bagian tersulit dari keseluruhan rencana. Pria gemuk, Demeter, dewa kelimpahan, memiliki perbekalan berlimpah di yurisdiksinya. Selama Fatih dapat menyelesaikan tujuan yang dia tetapkan, tidak perlu khawatir tentang perbekalan untuk persiapan pertempuran, dan Athena juga tidak terlalu khawatir. Dengan cara ini, Athena dan Ares, dewa perang, bergabung, dan sisi kiri dan kanan adalah orang-orang mereka sendiri, jadi tidak perlu khawatir membocorkan rahasia. Bila perlu, ini adalah senjata ajaib yang penting untuk menghadapi Zeus. Saat ini, Demeter jelas tidak bermaksud waspada. Fatih mengambil sebuah kotak kayu dan datang ke kuil dewa kelimpahan, menepuk perutnya, lalu berkata kepada dua orang percaya yang menjaga. Saya memiliki harta karun yang ingin saya persembahkan kepada Tuan Demeter, dan saya ingin meminta kalian berdua untuk memperkenalkannya. Tepat saat dia berbicara, lelaki gendut itu melihat Athena jatuh dari langit ke kuil kelimpahan, dan merasakan ledakan kegembiraan di hatinya. Untuk mengatakan bahwa penguasa cahaya memiliki kemampuan untuk menahan pembangkit tenaga listrik setingkat Athena sampai mati, dan mengirimnya keluar untuk membantu pada saat kritis ini, seluruh situasi jelas sangat menguntungkan. Orang beriman yang menjaga itu memandang pria gendut itu dengan curiga. Apa yang ada di dalam kotakmu? Pria gendut itu dengan tergesa-gesa sepertinya sedang memegang harta karun dan menolak untuk melepaskannya. Ini adalah biji gandum. Saya menggunakan biji gandum ini untuk mendapatkan hasil beberapa kali lipat dari gandum biasa tahun lalu. Jika saya mendapatkan berkah dari dewa kelimpahan, saya pikir benda ini setidaknya dapat melipat gandakan hasilnya. Anda sekarang harus tahu berapa banyak yang dimiliki benda ini. Penting. Cepatlah memberitahu Dewa Kesuburan. Saya tidak akan menanggung konsekuensi apapun jika masalah ini ditunda. Ucapan Fatih mengejutkan kedua orang percaya itu. Gendut, apa yang kamu bicarakan? Ini adalah yurisdiksi Dewa Kelimpahan, yang telah memakan isi hati beruang dan macan tutul, dan berani datang ke sini untuk membuat masalah. Dunia ini sudah sangat besar, dan kecepatan pengiriman informasi di dalamnya lambat. Jika Anda ingin mendapatkan berita pertama kali di lingkungan seperti itu, kecuali Anda adalah orang yang percaya pada kuil penguasa cahaya, itu sama sekali tidak mungkin. Tepat ketika Fatih ingin berbicara lebih banyak, seseorang tiba-tiba muncul di kuil kelimpahan. Dia mendatangi Fatih dan memberi isyarat undangan. Dewa kelimpahan memiliki undangan, dan para tamu terhormat telah menunggu lama. Pria gendut itu menepuk perutnya dengan ekspresi puas di wajahnya, lalu melangkah ke dalamnya. Saat ini, Dewa kelimpahan sedang duduk bersama Athena, berbicara pelan. Demeter, aku harus mengandalkanmu kali ini. Kuil penguasa cahaya memberiku banyak tekanan. Dalam sebulan, aku mengalahkan Ares, dewa perang, dan memerintah yurisdiksinya, dan lainnya setengah bulan. Waktu telah menghantam pintu Apollo, dewa cahaya, dan mengalahkan dewa cahaya, dan hanya butuh lebih dari 2 bulan. Kita harus bekerja sama untuk menghadapinya. Demeter tampak panik sekarang. Lalu apa yang harus kulakukan? Aku tidak pandai bertarung. Athena menepuk dadanya dengan keras dan mencibir. Apa yang kamu takutkan? Aku bukan orang bodoh Ares, dewa perang. Penguasa cahaya menyebarkan ajaran di wilayah Ares, dewa perang terakhir kali. Kekalahan Ares sepenuhnya masuk akal. Hanya saja Apollo tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bagaimana dia bisa kalah dalam sebulan? Saya tidak punya cukup waktu sekarang, jadi saya hanya bisa tanpa malu-malu datang kepada Anda. Saya ingin perbekalan, dan saya membutuhkan semua perbekalan untuk persiapan tempur. Selama Anda adalah pendukung saya yakin hanya sedikit orang yang berani menyerang saya. Petik 2. Demeter mengangguk lagi dan lagi. Dia tidak meragukan kata-kata Athena. Mantan Valkyrie, bahkan dalam 12 dewa utama saat ini, sangatlah kuat. Setelah memikirkannya, kata Demeter. Aku bisa memberimu semua perbekalan, tapi aku harus menyimpan makanan selama 3 tahun untuk keadaan darurat. Athena sengaja membuat alasan agar hadiah pria gendut itu jatuh ke telinga Demeter. Akibatnya, Demeter secara alami bersedia bertemu dengan pria gendut itu. Ini sangat tepat waktu. Saat dia melihat pria gendut itu, mata Demeter berbinar.
Orang ini penuh lemak, yang menunjukkan bahwa dia memiliki banyak makanan pada hari kerja, yang merupakan bukti terbaik dari pujiannya. Lihatlah pria gendut itu lagi. Meski penuh lemak, dia memiliki aura di dalamnya, tidak rendah hati atau sombong. Demeter mengendurkan kewaspadaannya dengan segera. Dia telah melihat temperamen seperti itu pada orang-orang kuat di yurisdiksinya. Setelah memikirkannya, dia berkata, "Apakah kamu akan mempersembahkan harta karun hari ini?" Pria gendut itu membungkuk sedikit dan memberikan kotak itu dengan kedua tangannya. Demeter yang terhormat, Dewa Kelimpahan, ini adalah biji-bijian yang telah saya teliti dan tingkatkan selama bertahun-tahun. Hasil panennya bisa 10 kali lipat dari biji-bijian biasa, tapi sejujurnya, kualitas biji-bijian ini sedikit rendah. Tolong minta Dewa Kelimpahan untuk memberikannya kepada saya. Saran di poin selanjutnya untuk meningkatkan biji-bijian. Benih biji-bijian ini memang diteliti oleh Fatih, tapi itu untuk menahan sejumlah besar binatang ajaib di bawahnya. Binatang ajaib dan manusia sebenarnya tidak jauh berbeda. Mereka berdua pada dasarnya membutuhkan makanan, terutama pada masa bayi ketika mereka belum menyelesaikan kultivasi. Dalam keputusasaan, Fatih terpaksa memilih metode seperti itu untuk meningkatkan produksi biji-bijian, hampir tidak mencapai swasembada, yang dapat dianggap menghemat banyak sumber daya untuk kuil penguasa cahaya. Sekarang, ketika biji-bijian ini dikeluarkan, itu benar-benar menarik perhatian Demeter. Namun, masalah ini sangat penting, dan tolong minta Tuan Demeter untuk mundur. Demeter kembali menatap Athena, merasa agak gelisah. Kekuatan bertarungnya sendiri tidak kuat, tetapi butirannya terlalu mendasar dan penting, jadi Zeus harus memberinya kualifikasi untuk menjadi dewa. Kekuatan tempur yang sebenarnya hanya pada level para dewa, dan dia tidak pernah membiarkan bawahannya berhenti. Athena menatap pria gendut itu, matanya dingin. Apa aku harus meninggalkan Athena juga? Pria gemuk itu menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak, karena itu adalah Tuan Athena. Secara alami memenuhi syarat untuk tinggal di sini. Dan kebijaksanaan Tuan Athena pasti akan berperan.